Ranking Liga-Liga Asia versi AFC terbaru menunjukkan lonjakan signifikan bagi Liga Indonesia setelah pertemuan kedua Persib Bandung kontra Selangor FC pada Kamis 6 November 2025. Kemenangan dramatis Persib 3-2 di Malaysia membuat Super League kini masuk 20 besar AFC, menggeser posisi Kuwait dan mulai mengejar Turkmenistan. Peringkat Liga Asia menjadi tolak ukur kota klub di ajang kontinental seperti FC Champions League atau ACL, ACL2, dan ACGL. Semakin tinggi peringkat liga, semakin banyak wakil klub yang bisa dikirimkan ke kompetisi tersebut. Seperti Arab Saudi dan Jepang yang menempati posisi tertinggi berhak mengirim 3 wakil ke penyisian grup ACL dan 1 wakil ke penyisian grup ACL2. Sementara itu, Indonesia saat ini memiliki wakil di Asian Champions League 2 dan 1 wakil di AFC Challenge League. Peningkatan peringkat Super League didorong oleh performa apik Persib di ACL2 dan Dewa United di ACGL. Persib menyumbang 8.667 poin ditambah 6.500 poin dari Dewa United, sehingga rata-rata akumulasi Super League mencapai 7.783 poin tambahan. Angka ini lebih tinggi dibanding liga-liga elit seperti Iran, Cina, maupun negara tetangga Malaysia dengan 6.000 poin dan Vietnam hanya 5.667. Meski peningkatan peringkat ini cukup signifikan, ranking AFC tidak hanya menghitung performa satu musim, tetapi mengakumulasi hasil 8 musim terakhir. Dengan demikian, Super League kini menempati posisi 20 besar Asia, menandai kemajuan dibanding sebelumnya. Manajemen Persija Jakarta belum dapat memastikan apakah pertandingan melawan Persik Kediri dan PSIM Yogyakarta akan digelar di Jakarta International Stadium atau JIS. Hal ini disebabkan oleh kondisi rumput stadion yang rusak setelah digunakan untuk konser grup K-pop beberapa waktu lalu. Pelatih Mauricio Souza menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan informasi jika JIS masih dalam tahap perawatan dan belum siap digunakan untuk laga kompetisi. Sebelumnya Persija juga harus menjadi tim musafir saat menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-11 di Stadion Manahan Solo karena kondisi lapangan JIS yang belum pulih sepenuhnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan supporter Persija, The Jackmania, yang berpotensi kembali kehilangan kesempatan mendukung tim kebanggaan mereka secara langsung di markas sendiri.
Rumput stadion mengalami kerusakan cukup parah setelah konser NCT pada akhir September 2025. Dan hingga kini, proses pemulihan belum rampung meskipun sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Jika JIS belum juga siap digunakan, manajemen Persija akan mempertimbangkan opsi untuk memindahkan 2 laga kandang tersebut ke stadion alternatif. Keputusan akhir mengenai venue pertandingan akan diterapkan setelah pihak pengelola stadion dan operator liga memberikan laporan teknis serta rekomendasi resmi. Situasi ini juga menyoroti tantangan penggunaan stadion multifungsi, di mana penyelenggara acara non-olahraga kerap berdampak pada kualitas lapangan dan kesiapan stadion untuk pertandingan sepak bola profesional. Persija Jakarta mencatat kemenangan comeback penuh emosi atas Arema FC dalam laga panas pekan ke-12 Super League 2025 hingga 2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu 8 November 2025. Tertinggal lebih dulu di babak pertama, Macan Kemayoran bangkit lewat 2 gol cepat Ekser Runtukahu dan menutup laga dengan skor 2-1. Sejak peluit awal dibunyikan, duel berlangsung sengit. Kedua tim tampil agresif saling menekan demi membuka keunggulan. Arema FC berhasil mencuri gol lebih dulu melalui eksekusi tendangan bebas indah Valdesi Borrella pada menit ke-12 yang tak mampu diantisipasi kiper Persija. Gol tersebut membuat gemuruh ribuan Aremania di tribun Kanjuruhan. Semangat pantang menyerah anak asuh Mauricio Soja terbayar di babak kedua. Ekser Runtukahu tampil sebagai pahlawan setelah mencetak 2 gol cepat yang membalikkan keadaan dan memastikan Macan Kemayoran pulang membawa 3 poin penting dari Malang. Pada laga ini juga 2 kartu merah dikeluarkan oleh wasit untuk pemain Arema FC yakni Julian Guevara dan Jordi Amat untuk Persija. Kemenangan ini memperpanjang rekor positif Rizky Ridho dan kolega menjadi 4 laga beruntun tanpa kekalahan. Sekaligus mengantarkan mereka kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 23 poin dari 11 laga. Mereka kini hanya terpaut 4 angka dari pemuncak klasemen Borneo FC yang baru memainkan 9 pertandingan. Sementara itu, Arema FC tertahan di posisi ke-9 dengan 15 poin. Sebelum pertandingan, skuad Persija Jakarta melakukan ziarah ke depan pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Lokasi yang menjadi saksi bisu tragedi kelam Kanjuruhan pada Oktober 2022. Di tempat itu, 135 nyawa melayang saat Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya. Para pemain dan ofisial Persija tampak menundukkan kepala dan berdoa sejenak sebagai bentuk penghormatan bagi para korban. Meski Stadion Kanjuruhan telah mengalami renovasi besar dan rampung pada akhir musim lalu, sebagian area termasuk pintu 13 sengaja dipertahankan sebagaimana bentuk aslinya untuk mengenang tragedi tersebut. Gelandang tengah Bali United FC Mirza Mustafik resmi mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Luxembourg dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa.
Kepastian itu diterima manajemen Bali United melalui surat resmi yang tiba pada Kamis 6 November 2025. Pemain berusia 27 tahun tersebut akan menjalani 2 laga penting bersama timnasnya pada FIFA Matchday November 2025. Luxembourg dijadwalkan menghadapi Jerman pada Jumat 14 November dan Irlandia Utara pada Senin 17 November mendatang. Pada pertemuan sebelumnya di bulan Oktober, Luxembourg harus mengakui keunggulan Jerman dengan skor 0-4 di Prizero Arena Jerman. Kali ini Mirza berpeluang kembali tampil untuk membantu negaranya di grup A zona Eropa. Sementara itu, panggilan ini menambah daftar pemain asing Bali United yang membela tim nasionalnya di luar Indonesia. Sebelumnya, Mohamed Rashid juga memperkuat timnas Palestina, sementara Elias Dola tampil bersama timnas Thailand. Kompetisi Super League 2025 hingga 2026 semakin memanas, terutama persaingan di 4 besar klasemen. Saat ini Borneo FC masih memimpin puncak klasemen dengan 27 poin dari hasil sapu bersih 9 pertandingan. Di bawah Borneo, ada 3 tim yang bersaing ketat dengan jarak hanya 1 poin. Persija Jakarta dan Malut United berada di posisi kedua dan ketiga sama-sama mengumpulkan 20 poin. Sementara Persib Bandung juara bertahan Liga 1 2 musim terakhir menempel di posisi keempat dengan 19 poin. Setelah awal musim yang kurang mulus, tim besutan Bojan Hodak mulai menunjukkan konsistensi dan mental juara. Media asing Poti Rankings menilai balapan juara musim ini akan diperebutkan oleh 3 tim, yakni Borneo, Persija, dan Persib, dengan Borneo tetap dianggap sebagai kandidat terkuat. Menurut Poti Rankings, Persib memiliki peluang juara sebesar 25%, jauh di atas Persija yang hanya 5%. Keunggulan Persib ini salah satunya karena tim memiliki 1 laga tunda. Sementara Beckham Putra dan rekan-rekannya baru bermain 9 kali. Rival seperti Rizky Ridho dan kolega sudah menjalani 10 pertandingan. Menariknya, laga tunda Maung Bandung adalah melawan pemuncak klasemen Borneo FC. Pihak operator I-League memberi kelonggaran penjadwalan karena Persib masih memiliki kewajiban di Liga Champions Asia 2, sehingga pertandingan ini bisa dijadikan peluang bagi Maung Bandung untuk mengejar poin penting di puncak klasemen. Dengan momentum yang mulai stabil dan laga tunda yang bisa menentukan posisi, Persib Bandung tetap menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026.
Striker PSM Makassar, Abu Kamara, mengalami insiden tidak biasa usai pertandingan melawan Madura United di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. Saat hendak menyapa supporter di tepi lapangan, Kamara terperosok ke dalam drainase yang berada di sisi lapangan. Kaki kirinya terjepit besi penutup drainase yang terbuka, membuatnya kesakitan dan tidak bisa bergerak. Petugas stadion, steward, serta petugas pemadam kebakaran segera turun tangan mengevakuasi pemain asal Liberia tersebut. Pelatih sementara PSM, Ahmad Amiruddin, mengonfirmasi bahwa Kamara mengalami cedera dan kini dalam pantauan tim medis. Ia menambahkan bahwa kondisi pemainnya pasti terganggu secara fisik setelah kejadian tersebut. Insiden ini terjadi setelah Kamara baru saja masuk pada babak kedua dan ikut membantu tim hingga peluit panjang berbunyi. Namun saat momen interaksi dengan supporter, nasib naas menimpanya akibat kondisi drainase yang tidak aman. Ini, Kamara terancam absen dalam laga berikut dalam menghadapi Dewa United karena tim medis masih memantau pemulihan kakinya. Kejadian ini pun menjadi sorotan publik dan pencinta sepak bola tanah air. Banyak pihak menilai insiden ini menjadi peringatan keras soal keamanan stadion, terutama pada bagian drainase dan area sekitar lapangan yang seharusnya steril dan aman bagi pemain. Meski begitu, pihak PSM memastikan kondisi Abu Kamara akan terus dipantau, sembari berharap striker andalannya itu bisa segera pulih dan kembali memperkuat tim Jupe Eja di kompetisi Super League.